Ini harus didokumentasikan, omongan-omongan ini penting. Enggak deh. Makanya mari tak upload. Kan masih derek deh kan ya. Iya. Kan butuh efektif tuh aku upload. Iya. Apa? Videomu itu. Iqmal Benteng itu loh. Dia mengeluh beberapa sebenarnya tidak ada yang salah dari situ. Kamu dari sebelumnya kamu penyadar, kita harus berangkat itu penyadar. Standar kuliah itu kan standar minimal, standar mendapatkan nilai dan lulus. Tapi masalah kemudian mau proses, mau memperkaya diri, mau menghargai keilmuannya di dalam proses perkuliahan kan urusan masing-masing. Nah dari 100% yang dari 100% berapa persen sih yang kemudian dia kemudian kuliah aku tiba kuliah iso ini ya, atau kemudian dari 100% 80% orang aku lebih dia kan sedang bangga dengan apresiasi orang lain, belum bisa mengapresiasi diri sendiri. Nah gagalnya pendidikan di UNU saya mengatakan gagal untuk melakukan proses penyadaran. Proses penyadaran. No, aku mengatakan mau cerita dan apa sih kemudian waduh kok saya sistem ini kamu perlu ada sistem itu Kanjeng Nabi melahirkan di tempat yang kemudian luar biasa bobrok kok. Nah kamu kan tempat itu kan kemudian untuk digunakan untuk menyadarkan kamu warasatul anbiya tugas kenabian. Istri tuh mau doa mau istri tane iki barang mau ridho iki ya tas kenal nih Itu pelat ridho ATN. HTN Gihar psikologi. Iya. Gihar psikologi. ya iki mau psikologi kan dia concern di industri, concern di industri, tidak concern di klinik, tapi merasa bahwa kenapa sih kok kemudian harus juga klinis, dia itu kan berpikir kan ya saya bongkar saja di tingkat psikologi, di tingkat mahasiswa kamu berpikir seperti itu, di tingkat perkumpulan industri aja kemudian konflik hanya untuk mempertahankan status quo. Saya mengatakan seperti itu. Nah, masalahnya psikologi itu belajar untuk menilai orang lain, tidak menilai dirinya sendiri. Belajar terkonsum untuk mengatur orang lain, tidak sedang untuk mengatur diri. Buku profil psikologi Unira itu salah satu indikator lulusan sukses. Kamu psikolog. Oh, terakhir yang kemudian tidak disebutkan sebagai ibu rumah tangga yang mengasuh putrinya dengan baik. Itu ditulis Pak sebenarnya. Ditulis lagi. Ngawur nih. Wah, Pakai IRT ya. itu IRT. adalah kesuksesan. Memang harus di mainstreaming ya. Profesi ibu rumah tangga itu Kayak sukses, sekarang tidak berkarir. karena tidak komersil. Soalnya Jadi kuliah, jadi dengan saya punya kekuasaan sebagai kawan, akhirnya kemudian awal semester awal 1 minggu pertama nggak boleh ada dosen yang mengajar, khusus pengajaran dari karena ini deh, secara kelembagaan kita mendirikan pusat studi ibu rumah tangga. Iya. Ya lu ada. Loh, ini ahli SB, tahu SB? Sosiologi wanita. Sudah. Soalnya nggak sedikit orangnya butuh Loh iya, maksa rumah tangga itu besar. yang sukses. Iya. Jadi IRT sukses itu susah. Wah susah. Oh betul. Perlu gitu. Ya, Susah tapi kan, ibu tapi rumah kan tangga. harus mengamankan Pak. Masa kemudian namun pusat studi ibu rumah tangga Pak. Orang Gender aja. orang sih gawe iki curhat apa ya apa gitu. Ini ya kalau semester baru kemudian ada memang kita kelas inspirasi. Tapi isinya kemudian yang kita undang itu bukan yang kemudian sukses definisinya menjadi psikolog, menjadi psikolog. Kan itu mainstream udah. Memang psikolog itu rata-rata arahnya ke situ. Yang sukses itu apa? Ya kayak sakti yang diundang. Dia yang bekerja tidak terlihat bahwa dia psikologi tapi menggunakan ilmu psikologi. Jadi seibu rumah tangga murni kita buatkan kelas namanya kelas parenting. Jadi siapa yang kemudian lo ngomong parenting? Siapa yang ngomong parenting? Ya ibu. Lo parenting kok sih ngomong uang sih ndak mengasuh anak. Mereka itu nggak ada. Ahlinya mengasuh anak itu. Perkataan istilah parenting itu terlalu elit. Terlalu elit. Untuk lokasi geografis pusat di ibu rumah tangga itu jauh lebih membumi. Rumah tangga. Iya, jauh lebih membumi. Iya, Jauh lebih masyarakat kontekstual ya. Ayo. Ayo coba ada beban sing nang sumber mancing wetan itu. Kayak apa jenis seminar parenting ya. Takone parenting kan gak ngerti wong-wong iku. Ayo. Takone ya apa sih cara ngramute anak iku? Ah, ngene ngerti.
Iya bener, iku mau pusat studi ibu rumah tangga. PSIRT ya. Gagasan baru. Iku langsung up ke permukaan deh. Lek penting wis wae ya deh. Iya. Kan mari ngono kemudian kita menyadari toh. Kayak aku ini kemudian orang yang paling pas ngono lek kemudian ngomong-ngomong sing nyelek-nyelek. Piye diawali ya Unira. Bisa kayak kemudian aku sing muni sing ngono iku ngomongi. Diawali kon Unira we. Iya. Kalau kita menggunakan istilah-istilah yang populis, nggak akan didengar suara kita. Sasarannya juga ya masyarakat. Iya, akademis tuh elit. Sasaran kita nih masyarakat marginal kok. Bukan masyarakat elit ya. Iya. Bener. Lah kamu bertempur sampai sing masyarakat elit kalah mbek UB, kalah mbek anu ya. Jelas itu. Nah, kata menyerang masyarakat marginal ya dengan bahasa-bahasa kaum marginal. Visi misinya. Apa jenenge iki? Jihar. Iya. Ya. Tahu toh kenapa pikiran saya bisa rusak kadang-kadang menjadi dosen dengan berbagai macam ide dan sebagainya. Karena saya sedang mengafirmasi kadang-kadang itu seringkali. Cocok koyoke. Rusaknya di situ kadang-kadang di LKP itu. Iya betul. Tapi lepas dari itu kan saya mengafirmasi sendiri urusannya saya. Pusat studi ibu rumah tangga. Bingung Mas Tomo iku mikire mana. Lu gak usah bingung sebagai manajemen. Ini sebagai idealisme ilmuwan. Kebingungan itu karena dia mencarikan cantolan danane opo, kan ngono. Cantolan apa, Gus? Cantolan anggarane opo. Bukan. Teman-teman iku lho, cantolan rata-rata apa? Lah iku bingung jadi tingkatan elit to ya. Oh, ini gerakan kebudayaan, gerakan penyadaran. Jadi Oma tadi kesadaran, saya vaksin adalah kesadaran. Nah ini follow up-nya apa? Pengabdian masyarakat. Iya. Butuh anggaran. Butuh anggaran. Iya. Pengabdian masyarakat itu butuh Biar anggaran. meneliti kemiskinan, tesis kemiskinan ya. Aku Gus, metu ke hotel aku. Apa kemiskinan jadi komoditas loh. Nah, dia sadar deh. Aku membahas kemiskinan kok ning hotel. Dia ngomong. Bahas Masalah kemiskinan bayarannya oleh 20 juta. 20 juta. Promulan. Sebenarnya ning hotel. Ya. Di hotel. Jadi kan orang miskin jadi objek komersial, akademik yang dibungkus dengan akademik kan kok. Gak mangan sih. Ya, Gak mangan sih. mangan aku. Kok butuh mangan lo? Lu ya? 93. Bareng-bareng. Nggak ada harapan Ada. lagi belum mangan soalnya. Kate bandingan dah. Ya satu kupe itu lho, Gus. Ayo wis. Delok latif sih. Standarnya latif. Ning nada. Ada. Ada yang apa tuh? Kutnya bukan saya, Pak. Saya tuh kut pertama tapi kok kemudian kacut seneng aku. Aku dhisik ketik kus itu korban, no, kemudian Mangan ini. Ini mau mangan. Ini ae. Iya. Seret ngene lho, Gus. Anak gua ya. Iya, anak gua. wis tak omong, Gus. Wis tak omong iki, Gus. Iya. Awakku dari ketua Iya, enak ya, wis. ketua BEM, ketua apa? Itu masih lebih rendah derajatnya daripada orang yang bisa pernah membuatkan kopi di UKM. Kayak mangga kayak gak usah. Ya tuh entek mau. Oh semuanya. Mau minum. Sama minum. Sama kertas minyak. Sak mampune. Ya diisi ulang ae gua ae. Kayak Beli aku sedikit apa sedikit aja. Satu apa? Aku gak kuat. Aku duwe penguji. Satu yang kecil Duwe aja. dosen, duwe pembimbing dan penang. Aku saiki lho. Aku kan salah satu orang yang terlempar lah. Iya ya. Dengan konstantasi. Tidak ikut dinamika politik lagi lah. Tapi tahun ini ngomong di partner di pusat penelitian terus ngurusi rekognisi dosen anu-anu gitu. Mana dhewe lho. Orang aja. Berkaitan dengan cantolan. sosial gak itu, Gus? Itu. Itu kan berkaitan dengan cantolan-cantolan itu, Mas. Nah, Begitu sudah disadari udah aku. Akhirnya golek kemudian untuk Nah, dosen kan tugas terakhir kan ono pengabdian masyarakat. Itu aneh kan, pengabdian masyarakat Justru. belum laku lek ono. Justru sebenarnya tugas inti kita itu pengabdian masyarakat yang terdiri dari pendidikan dan penelitian. penelitian bentuknya ngono. Harusnya kan begitu. Pengabdian bukan bentuk sendiri. Bukan minor. Justru dia yang paling mayor, unsur mayor. Nah kan bentuknya kan kayak tak bisa toh. Nah, jangan ini kan Proses ya. pendidikan dan penelitian kan proses pengabdian. Karakter permanen dari seorang rasul apa? Yang ngajar itu. Iya iya iya. Yang sama dengan rasul-rasul yang lain itu cari itu, Pak.
tablik. Yang membedakan sosok Rasul dengan yang lain itu yang karakter mananya ya kita tadi mengabdi masyarakat mendidik dan lainnya. Karena dengan mendidik Cepat pinter. akan menghasilkan niat jiwa, harapan yang besar. Harapan itu sebagai motivasi paling besar dalam pendidikan. Jika duit akeh, jika fasilitas akeh lah kan harapan, tetap aja mampu. Oh, nggak kurang. Yang jero nak ungkap ini mau. Enggak ada. Ya cukup. Kayak pengen sing Kamu yang meriah. kan kemarin lu kata tahu ada pasang ada Kayak meriah. kan ngundang. Yang meriah. Siapa nih Pak Imam Pak Suci. Nah kalau pengen kampusnya besar, ya mulai dulu. Pertama, kalau kita kampus Islam, sholat jamaah bareng dulu. Jadi makna dari sholat jamaah. Mbok pegelo kaya apa milihane tetap kumpul, nggak kemudian terpisah-pisah. Sing keloro itu iso. Nah kemudian ngomong nulis tapi kemudian insan akademis tapi kemudian dosen tidak nulis. Terus apa? Karena menulis itu adalah memprasastikan ide sehingga kita bisa digugat oleh tulisan kita sendiri. Tes. Dwi, adsennya siap melaku nggak? Hah? Blok ya? Adsennya? AdSense? Enggak pakai AdSense, Pak. Saya ini dewe. Aku ingin diundang. Enggak beda. Tak gitu triku. Aku ngisi ya. Tapi aku kolom dosen, aku dikira dosen Unira aku. Dikira pindah. Berarti kayak kolom nih. Kolom tamu telepon. Nggak, memang rubrikasinya kan sementara kan umum gitu loh. Jadi ngomong-ngomong portal psikologi, baru ngomong kolom dosen. Sebenarnya aku ekstrim ngomongnya waktu itu. Pinginnya perangnya ekstrim. Lalu Pak Imam ini ngomong kolom rektor, kenapa saya nggak ngomong kolom kaprodi? Wong website Rodi. Wong sing nulis aku toh. Lah penulis tamu kan kita bisa sebut sebagai kontributor kan? Terus sama rajin nulis kan Gus ya? Nulis sembarang kali nulis. Iya. Kayak blognya itu perlu Gus. Lah ya aku pertama dukung pasiennya dhewe bisa. Dan aku maksudku di blog di blog saya sendiri. Di website sendiri mungkin itu menjadi arsip lah. Lah ya maksudnya aku kan manajemen pengelolaan arsip itu berantakan. Kayak itu nggak Kompasiana akhirnya. Sementara ini kan YouTube itu kayak video sing gede-gede gua. Itu tujuannya aku ndek YouTube itu cek harus di sini. Baru Kompasiana tulisan. Bisa. Posisinya Kompasiana tulisan itu sih luwe apa jenenge? Kan apa jenenge? Proses indexingnya kan masih lebih bagus daripada Iya, maksudnya kan Mas, yang menguntungkan kan ya Kompasiana. Intinya ya mensupport Kompasiana. Ya, ya. Ini benernya kan Siapa psikologi ben Pak siapa? Bukan Pak Manfur ben sering oleh AdSense itu. Pak seneng nulis lho. harusnya kan ini ya. Duit blog kok sering duit blog. Ben semangatnya ngeblok kan gara-gara Pak Iku. Sorry dengan topik. Betul, topik lawas. Saya nggak aktif kan? Tutup. Kau ngopo psikologi? Kok psikologi? Halo. Buyan deh, maksudnya kita awal-awal ngeblok ku semangat Siapa? tuh oleh duit Oh ini iya, ya. iya nak sok Yang di rumah. Oh, Dosen tua ada. kok, dosen tua kok. Kalau nggak pernah Kali yang ketemu, harus posisi bingung ya. Iya. Jadi mesti nyeritakan kemudian aktivitas dia ngeblok. Ayo. Pak Iku sapa lah ini. Ono dhisik pancen kemudian lek nang kelas mesti cerita. Dosen mau kok. Kesalahan mendasar dhewe ku dengan ngono-ngono ku mesti bayangannya aksen apa-apa itu nggak rekaan. Rusak. Iya. Jadi paling enak sih ada lagi tanggung jawab. Personal tanggung jawab Iya, akademis, bisa dewe. tanggung jawab personal. Aku tanggung bahasa dosen gitu ya. Aku lek Pak Imam Suprayo kan nulis, terus ada yang mengumpulkan tulisannya dibukukan. Aku kan wong cilik masalahnya. Tapi kita kan nggak tahu, Bos. Pokoknya tulis aja dulu. Dan suatu saat itu nanti Lah makanya aku saking ngono aku lagi wis opo upload di ae ngono. ya kayak Gus Ola tulisannya di kompas-kompas kono sing kumpulno ternyata dibukuno. Kak, paling kan gini ya. Ada dampak yang luar biasa deh ketika aku tuh misalnya share kotak-kotak ya, jadi catatan berbagi share penelitian ya. Anakku langsung melo-melo deh. Yang tergantungan YouTube apa-apa akhirnya deh Melok gambar. delok YouTube apa-apa meniru akhirnya. Ada perubahan dasar ketika ketergantungan YouTube itu akhirnya mulai melok apa berlaku update status deh ya. Melok gambar apa. Ya memang pendidikan utama bagi anak kecil memang mencontoh siapa yang dilakukan orang tuanya sih. Oh. Nah, itu yang Sponsor gosok gigi. Nah, itu kemudian aku ngalami, Gus. Ngalami dalam artian dengan
dengan usia anak mulai memasuki 2 bulan, masuk bulan kedua sampai bulan ke-7, aku merasa bahwa dia adalah dosen, dia adalah penguji, dia adalah apa. Jadi koyok-koyok semuanya itu kayak misalnya kemudian anak ojo sering digendong. Obat kayak cuma hindari dia. Anak ojo sering digendong, misalnya kan bendak mampu tangan. Saya tahu bahwa dia usianya 0 sampai 2 tahun itu adalah masa attachment dengan orang tua. Nah ini adalah kesempatan saya untuk kemudian menjadi tempat dia berbagi. Sehingga sekarang, loh bayangkan usia anak 7 bulan, dia sudah tahu bagaimana menempatkan. Kalau aku ingin main dan bebas keluar, aku tak ikut bapak. Lah tapi kalau aku ingin kemudian merasa nyaman, terlindungi, ikut itu. Jadi memahami konsep bapak itu membebaskan. Makanya kemudian kita, oh iki tuh tiba psikologi peran orang tua laki-laki dan perempuan. Nah makanya saya katakan dia adalah dosen, dia adalah penguji, dan dia adalah pembimbing. Buku kanggo ini saiki tiba itu buka mana? Buku psikologi perkembangan. Opo iki perkembangan? Opo iki ngarani? Lah nyatanya yang dulu kan hanya sebatas pada dapat nilai B, nilai A, nilai C. Nah, itu posisi-posisi kemudian aku mau proses pendidikan itu. Nah, adsen atau lain sebagainya itu memang berat. Kayak nulis buku, saya nulis buku diktat psikologi sosial. Padahal aku ngajar kan mesti nulis gawe tulisan dan tersusun. Begitu tujuannya untuk dijadikan buku yang kemudian jadi buku iso didol nang mahasiswa nek enggak jadi. Hilang wis. Lah begitu aku kemudian nulis santai, kemudian sambil isi. Saiki sono kemudian sampai kemudian diktat itu sudah jadi. Aku tak ngenteni ae lah, kemudian mau diterbitkan biarlah dibantu oleh pemerintah. Karena pemerintah punya tanggung jawab terhadap pendidikan. Tidak sekedar dalam rangka untuk saya mencari. Kalau telu wisan. Mesti ngenteni lah, kemudian mentok-mentok dan lain sebagainya, kemudian mungkin foundingnya iki ya iso kemudian tak baru. Kalau kepengin cepet dia foundingnya penulis pertama Gusti ini. Kenapa? Karena dia kepala remunerasi. Langsung cair. Oh, sing ngurusi langsung kepala remun. Gusti ini. Stoknya masih banyak, ada 200 buku. Winpress. Oh, saya kayak ini kulo malah. Apa nih? Gus Ri. Gusti ini kepala remun. remun. Ivana itu. Ketua Winpress itu. Saya pun ada kelas di. Ya, ada kelasnya. Enggak maksudnya. Di sekolah apa? Ketua Winpress iki lho, Amin. Oh, saya Amin. Saiful Amin. Apa? Koncone Ivana. Oh, iya ini geografi. Anda seperti kemudian mengingat Anda juga dulu pernah menjadi seseorang yang berada di Winpress. Pecatane Winpress padha wae aku. X. Mantan. Kita tuh benar-benar di dalam ini kemudian ya apa ya? Kita kritik pemerintah tapi tidak anti pemerintah mungkin ya nyebutnya. Nah, kritik pemerintah kan gaji itu ke pemerintah. Kita kritik pemerintah tapi tidak anti pemerintah. Kita mengkritik sebuah jabatan tapi kita kemudian tidak menolak untuk kemudian diberi jabatan, Pak. Loh, yang kita kritik kan jabatannya bukan personalnya. Sehingga itu kan personalnya. Iya. Kebijakannya yang kita kritik kan. Gitu, menarik itu. Bukan paradoks gak sih Gus? Hah? Yuk, Bukan Bukan paradoks. paradoks teman. Kayak misalkan kita ini butuh oksigen tapi oksigen itu menemakan kita gitu. Loh, dia ini orang NU. Tapi dia Orang bikin NU itu main 2 kaki. Karena saling ini loh. NU kan lambangnya kan tali. Melengkapi semua kan ngono ya. Melengkapi semua. Lah bila sampe Gus ini ngono. Dan persoalannya kan bukan pada kemudian kita sedang jahat atau baik, Pak. Lalu Tuhan itu mengilhamkan kepada kita fujur dan takwa. Dua-duanya kita kan ya kan? Fujur dan takwa dulu. Persoalannya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Jadi dua-duanya itu enggak ada masalah di tubuh kita. Cukup kita mensucikan saja. Ya apa cara mensucikan? Ya belajar sembari jalan. Katanya Vladimir Putin tidak peduli kucing itu hitam atau putih yang kamu miliki isinya tikus semurah. Nah tujuannya kan nangkep tikus. Nah, fokus di kuning kamu. Jangan kemudian memperdebatkan warna. Jangan memperdebatkan itu buruk atau jelek. Lah saiki jagal kok ya ndak elek. Kok gaweane mateni. Tapi ono bismillah sholawat ya, Pak. Masuk kemudian ya bismillah sholawat dhisik ta. Nah itu ilham fujur itu untuk kemudian menjadi jagal itu. Tidak ada ilham fujur nggak mungkin jadi jagal itu. Tidak ada wani. Mengaku dari belah kita jago gak wani sampai saat ini. Kamu nggak tipe itu aneh. Nggak wani sih.
Nah ini psikolog wanita yang gini. Psikologi wanita. Kamu saya dosis psikologi wanita itu, langka itu. Gus. Ya Jadi banyak. fokus tulisannya tema yang ngono. Kosoran tubuh itu nggak ada habisnya. Kan tulisnya di Pak Mahfud. Nek jurnal orang sing pertama lho, tulisannya Pak Mahfud kan tentang citra tubuh di depan publik. Jurnal lorong ya. Setelah Pak Mahfud itu nulis jurnal lorong pertama. Jurnal. Ya pada akhirnya ya orang-orang yang seperti itu ya akan selamanya marginal di kampus besar itu. Karena memang sejak awal dia menjaga tepian, Gus. Iya. Jaga tepian. Memang dia masuk awal. Karena syaratnya hero ummah, Gus. Nah, hero ummah itu adalah ini kan ulul albab. Ini lah hero ummah. Kuntum hero ummatin uridat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngomong barang sing apik-apik lawan dalan nyentuh sing apik lan lungguh nang pinggiran tepian sing kemudian gare kejebur jurang. Lah lek kemudian orang di tengah ya sampe pinggirnya jadi jebur ya. Eling mbek ngomong apik tetep takmu tanhauna kok mencegah kok. Lah berarti kudu nang pinggir. Lah kaya omah iku kudu nang pinggir berarti. Kudu nang tengah. Karena mencegah. Pemenang ning ngarep. Ngasor sing tulodo. Enggak sesentul lah do. Hikmat yo manut kaso. Kuri kudu jagani. Ya, berarti psikologi titik iki. Hah? Psikologi ini umatnya titik di kabeh. Akhirnya kayak Apa mana Saya sudah mengatakan bahwa orientasi psikologi berubah. Orientasi psikologi berubah dan itu sudah saya prediksi sejak tahun 2012 ketika Pak Seger jadi ketua HIMSI dan mencoba untuk mengupayakan RUU HIMSI. Nah RUU HIMSI itu kan kemudian mencoba untuk psikologi mencari legitimasi undang-undang menjadi pemegang satu kekuasaan terkait dengan praktek dan pengelolaan psikologi. Padahal yang ngomong psikologi kan pekerjaannya ada klinis, undang-undangnya di kesehatan. Lah kalau ngomong Rio dan lain sebagainya kamu nggak perlu undang-undang, kamu tinggal undang-undang cipta kerja itu kamu pelajari. Itu undang-undang cipta kerja itu kamu nyantolnya di undang-undang cipta kerja. Nah, RUU yang mau dimunculkan. Nah orientasinya akhirnya berubah. Nah mahasiswa psikologi dan Unira barang nggak undang. Orientasi mahasiswa psikologi apa? Keliru mengambil profil. Yang diprofilkan adalah dosennya. Lah notabene dosennya adalah lulusan S2. Nah dia tidak berpikir paling sederhana, kemudian aku lek lulus S1 jadi apa? Iso nglakoni apa? Nah, berpikir menjadi psikolog dini itu keliru. Nah, psikolog dini itu kan artinya psikolog kan membutuhkan proses S2. Kalau kamu lihat Ning Fuji, nah berarti kamu harus S2. Nah, kalau kamu kemudian saya mengukur dengan hal itu kulira kalau kemudian profil apa? Profilingnya ada di dosen itu menjadi salah. Salah apa? Salah orientasi kode anak kemudian katanya lulusan model piye. Nah, padahal setelah dia keluar kita tidak sedang mau menanggung kuliah S2-nya. Nah, mereka pasti kuat lulus S1 bayar UTS, bayar UAS kadang-kadang di undur tengah semester, kalau kata UAS baru bayar. Wis kemudian alhamdulillah belum kuliah. Iya. Asik iso kuliah iso bayar dengan cara apa? Berarti biaya itu psikologi anak sukses jadi psikolog anak. Itu. Anaknya berhasil. soalnya ini filosofi yang tidak tergantikan di pondok pesantren. Sak elek-elek anak itu sepenting husnul khotimah. Terus khotimah akhirnya. Sepenting husnul khotimah. Wis dalam proses itu sak nakal-nakal apa dijual-jualno wis. Awakmu gak apa-apa nyolong rambutanku. Pokoknya ning jaba gak nyolong rambutan wis. Wis tuwa nyolong nang omah. Gak apa-apa, awakmu belajar nyolong, belajar nakal ku ndek jero. Engko mari metu, ya wis gak nakal. Waduh, lek rokokan bareng ben ngono. Lek rokokan juga tolong. Lek rokokan di jero kamar ae. Karena mutu yang dikejar bukan quality assurance, bukan standar joy. Benar enggak? Change of culture, perubahan budaya, perubahan perilaku. Dan itu durasi waktu setiap orang kan berbeda. Makanya pondok gak ada standar 4 tahun. Makanya kan terlalu heterogen kan, terlalu variatifnya kan panjang. Nggak bisa diapresiasi. Nggak bisa diukur, nggak ada kuantifikasi ini, nggak bisa diakreditasi. Pesantren ini loh.
Tapi anu wacana apa yang jelas sih lho pesantren. Iya. Agar kasih. Ya Nah, karena mari moga. Istilahnya kan murid ngoreksi gurune lagi. Iya. Karena mari moga. Ya saiki ae kemudian saking Yai Ma'ruf ono bilang kan wakil. Lah Ma'ruf lah kemudian Yai Ma'ruf ndak wakil. Kira-kira apa yang kemudian mau akan wacana itu ono? Ya aku mau terus. Bahasanya nanti kemudian golek cantolan proyeknya. Akhirnya ngono kok akhirnya. Ya kemudian jadi apa? Kok pada bingung gawe. Sekarang itu lembaga pendidikan yang tidak birokratis ya pesantren toh. Saat ini. Saat ini. Gitu. Kalau mikir target capaian gitu kan. Nah, iya. Mulai ngajar kan SAP ini ono ya. Ya gue pokoknya kemudian aku oleh toko guruku diajari Fathul Qorib ya aku ngajarno Fathul Qorib. Qorib. Kemutawatirannya gitu. Iya. Nah itu diadopsi oleh PKB Hawin Malang. Jadi S3 PBA itu kan satu-satunya di Indonesia. Kan PBA Malang. Dan kalau ditanya kurikulumnya apa? Inovasi para usadanya. Bukan sistem. Jadi pada aktornya itu. Astiga. Di review kurikulum Merdeka Belajar. Wakil anu deh, apa koreksi deh. Tapi faktanya loh, penutur asing pemilik bahasa Arab pun belajar ke UIN Malang. Nggak ngelit dia ngomong. Sing duwe bahasa Arab loh, belajar nang UIN Malang. Padahal secara anu kurikulumnya berantakan lah setelah itu. Pesantren banget asline. Bagaimana menjelaskan fenomena itu? Yang penting bisa baca kitab bukan? Bisa ngomong. Ya itu tadi loh. Saya menyadari pentingnya kemutawatiran sebuah ilmu itu di situ. Ketika mau ngaji sama mahasiswa saya, ya saya kemudian ngaji Ayyuhal Walad itu. Ayyuhal Walad Al-Ghazali. Ayyuhal Walad. Dia mau ngajar kitab Allah hanya Ayyuhal Walad. Kenapa? Saya yang belajar dari guru saya itu Ayyuhal. Kalaupun saya bisa membaca wasoya dan sebagainya itu bukan kemudian saya mengajarkan, kita sedang mendiskusikan cara membacanya. Kira-kira artinya apa? Bukan artinya apa. Tapi dia tetap mengatakan bahwa saya bisa mengartikan, tapi itu kira-kira arti. Tidak yang saya dapatkan dari guru. Makanya saya punya akun dua kitab itu. Saya punya kemutawatiran itu ya di Ayyuhal Walad itu. Dan Ayyuhal Walad itu pun menyadarkan pada saya bahwa pendidikan itu bukan didedikasikan untuk diri kita sendiri. Ayyuhal Walad itu siapa yang mengarang? sing tipis sing Gus. Iya. Bahasanya sing tipis ya. Daya kok. Iki mana sangat frontal Nah, ya. yang Ayyuhal Walad itu siapa pengarangnya? Abdul Jabar gak sih Gus? Hah? Bukannya si Abdul Jabar bukan? Si Abdul Jabar. Yang Kediri kan? Pak. Bukan itu. Ayyuhal Walad itu kan kitabnya Al-Ghazali. Kita menyebut aja jangan Ayyuhal Walad. Kemudian Ihya Ulumuddin itu kitabnya siapa? Al-Ghazali. Al-Ghazali. Kata siapa? Uang itu kitabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kita ingat leluhurnya yang mendedikasikan dirinya kemudian untuk memberikan pendidikan pada anaknya, dan anaknya tidak mengakui bahwa saya menjadi bintang, tidak mendedikasikan bahwa ini adalah saya, tapi Al-Ghazali. Justru disembahkan Orang usul leluhur. nama penanya justru leluhurnya. Leluhurnya bukan kita. Ketawa Sedangkan doanya kita gitu. bingung SPSI meletakkan pada kita. Ya, Tapi dari kan- SPSI itu siapa, Pak? Sampai juga kembali. Kembarnya kan? Mana kemudian kitab-kitab kan kemudian di apa? Kenapa Kembali ke ayahnya. didedikasikan kepada Allah. Sehingga penting kan pada akhirnya kemudian saya mengatakan kita tahu apa leluhur, atau meletakkan nama leluhur itu bukan sedang dalam rangka untuk mencari nasab kemuliaan kita, tapi memberikan kemuliaan kepada Justru yang legenda yang tidak laku oleh zaman sampai sekarang tentang kontekstual karena didedikasikan leluhurnya. Nah, kalau kita kan kemudian bingung, kemudian hak cipta aja kemudian kita ciptakan ke saya. Kenapa kalau kamu punya buku hak ciptanya nggak kamu berikan kepada orang tuamu? Kenapa kamu bisa menyusun alat ukur psikologi? Itu kan orang tuamu menggunakan psikologi kok. Bukan diakoni. Jelas. Gua nggak masuk ke sekolah. Nah, Itu semakin
banyak Kok gak iso dimonetisasi itu? Nggak bisa dimonetasi, nggak bisa di sekolah. Sopo. Itu semakin banyak piramid buat alasan gitu. Itu akhirnya yang menjadi penjegal kemuliaan tadi monetisasi, Hah? buku sekolah, adsense misalnya. Anu ngejak ayo malah tuh baru kemudian yo ngeh gitu kemudian sapa sih jenenge Muhammad bin Muhammad lho. Oh. Berarti Al-Ghazali itu sembah ya, Pak. Buyute bahkan. Modalnya itu iki nama pekerjaan tuh. Nama daerah. Sama daerahnya Kurasa. Nama pekerjaan. Gak usah Kurasa langsung Bintang. dong. Pekerjaan bapaknya malah. Orang-orang Iran dilarang untuk mengunjungi makam Imam Ghazali kan Syiah sekarang. Berarti penenun gimana ya kasarannya? Itu kan begitu luar biasa toh. Dia pengarang kitab yang berangkat dari tenunan. Lah kita kemudian menjadi psikolog kemudian berangkat dari petani malu untuk mengatakan Dodol cilok kemudian wop, pedasnya dodol. Cilok. Kayak itu. Cilok bahasannya. Dulu ide eling cilok. Nah, kenapa tadi ngomong cilok kemudian? Kenapa? Apa salahnya kamu HTN kemudian kamu tidak duduk di pemerintahan di mana kemudian kamu jualan cilok? Apa masalahnya? Kamu sedang mencoba untuk menghargai. Tapi kemudian kamu perkaya dengan kapasitas keilmuan hukum tata negara. Ngece tuh. Lo kan kamu berangkat dari pedagang, dari Berangkat petani. dari itu. Lo saya aja kemudian menjadi kaprodi misalnya kemudian. Nah kenapa kemudian kamu tidak mengatakan bahwa kaprodi itu berangkat dari petani? Kaprodi itu berangkat dari padi yang ditanam di sawah. Al-Ghazali tadi itu mengatakan hanya untuk mengatakan bahwa imam itu kitab Ihya Ulumuddin yang begitu besar berangkatnya dari tenun. Tenunnya bapak ya. Tenunnya bapak. Itulah aljabar bener. Nah kata-kata itu kan sebenarnya bukan pada namanya, bukan pada gaya penulisannya, tapi pada apa namanya iktikat atau nilai atau konsep dasar kita sebenarnya berpengetahuan itu yang untuk mendedikasikan pada mereka yang memberikan kesempatan kepada kita. Nama saya adalah Abdul Latif AA. AA itu adalah sebuah kesejarahan yang kemudian harus saya pahami. Karena itu sendiri nama bapak dan nama mbah. Yang nama asalnya adalah Arifin, kemudian yang nama berikutnya adalah sebenarnya bukan namanya sudah diubah, tapi nama aslinya Marhaban. Dan itu kemudian disadari bahwa Marhaban artinya sebuah kedatangan, Arifin artinya sebuah apa jenenge kebijaksanaan, sedangkan Latif itu adalah kemudian bermakna kelembutan. Sehingga kemudian ya saya maknai kemudian saya hadir dalam rangka untuk kemudian menyambut sebuah kearifan. Apa tujuan pada akhirnya anak saya namanya Bihafi, dengannya sebuah kebaikan. Kemudian terus nama itu kemudian menjadi sebuah rukun. Jadi kemudian seperti sebuah kisah, ini nama itu menjadi sebuah rukun dari penenun kemudian menuju ini. Nah sampai konsep Nabi Muhammad sendiri kan kemudian Muhammad itu ada di dalam hati setiap manusia. Nah kalau Muhammad secara fisik itu ya kemudian dialah sosok Muhammad yang kemudian menjadi rasul. Tapi kemudian Muhammad itu adalah bersemayam di dalam setiap hatinya manusia. Karena Muhammad itu adalah sifat asalinya manusia terpuji. Nah, bukan sesuatu yang kemudian bukan sesuatu yang tiba-tiba kan kemudian nama Muhammad yang artinya adalah orang yang terpuji dan kemudian dia diutus untuk liutami makarimil. Bukan kemudian gemen-gemen kan nama Ibrahim kemudian muncul, dia adalah sebagai orang tuanya para nabi yang berasal dari kata Ibrah dan Him yang melahirkan Ismail dan Ismail yang kemudian menjadi jalur kemudian kemutawatir Ismail dan Israel. Kita menyebutnya Ismail dan Yakub. Ya Yakub kan kebetulannya Israel kan bagi kemudian bahasa Ibrani kan. Israel yang kemudian berangkat dari kata Isra dan Elia. Elia kemudian istilah bahasa Ibrani untuk menyebut Tuhan. Ismail kemudian menyebut nama Tuhan. Isra perjalanan. Sehingga Bani Israel kemudian melalui perjalanan panjang dengan nabi-nabinya. Perdebatan Tuhan itu malah terjadi pada Bani Israel. Artinya ini tuh. Ada semacam sistem kepengarangan, kode etik yang sudah terbentuk sebenarnya. Yang kita tidak baca itu sebagai sistem. Melalui misalnya tadi nomenklatur penamaan pengarang. Pengarang Apa jenis? Apa?
Iku sistem dhewe kudu ngene. Dan noto rujukan itu apa? Sistem apa? Iya, apa style kan? Apa style? Artinya sang penulis yang di ujung tombak penulisan itu malah ditaruh ditenggelamkan oleh nama besar leluhurnya. Padahal nama besar penggunanya historis kan. Menjadi bagian dari histori. Nah, ya, artinya pengarang yang nulis langsung itu loh malah ditenggelamkan. Agar sevisi dengan tema kepenulisannya. Iya. Iya, benar-benar. Jangan sampai ini nanti ada pembelokan misi misalnya. Ada kalau sekarang namanya komersialisasi, komodifikasi agama. Sehingga kita nggak punya kesempatan untuk mengklaim pada akhirnya di kemudian hari kan. Karena yo penulis kadung, misalnya kemudian hak cipta itu kemudian kita sudah serahkan kepada orang leluhur kita yang memang sudah tidak lulus, kemudian siapa yang kemudian menerima? Nah, iso, soalnya ini sistem copyright itu selama dia hidup. Itu kan? Selama dia nggak hidup nggak iso kan? Yang bisa secara nyata toh iso ya. Berakhir copyright berakhir ketika sudah mati berakhir. Hukum copyright gitu. Atau ada perjanjian selama 100 tahun atau apa? Berlaku tambah 70 tahun. Kayak aku ngurus hati itu ya selama saya hidup. Berapa? Kemarin mari. Nah ini lain mengatasnamakan leluhur gak iso. Maka itu kan akan menjadi ya bukan pada akhirnya sebenarnya penulis itu tidak mengatakan Al-Ghazali. Ya tetap Muhammad di depan. Tapi kemudian kata perlunya mempertegas pada akhirnya muqaddimah itu kan sebenarnya muqaddimah itu sebagai pambuka atau latar belakang yang menceritakan apa sih kemudian dasar kita menulis itu. Kemudian apa kan pembukaan muqaddimah kitab itu kan selalu kemudian hamdalah, sholawat, matur nuwun, mendoakan leluhur. Lah mendoakan leluhur itu caranya adalah kemudian mengakui dia sebagai leluhur dengan menyebut namanya sebagai leluhur. Sehingga kemudian dia Muhammad ajarannya. Sepurane mari mungkin. Nah, yang seperti itu kan kemudian latar belakang itu malah akhirnya bukan hanya menjelaskan tentang konteks isi dari penelitian itu isi dari pembahasannya, tapi juga menceritakan bagaimana pembahasan itu bisa kemudian muncul itu berangkat ke sejarahnya dari mana. Makanya kan di buku saya serius kemudian buku-buku luar berbahasa Inggris itu saya suka. Kalau kemudian bicara sosial psychology itu sebelum kita ngomong teori-teori psikologi sosial menceritakan tentang kesejarahan psikologi sosial siapa saja yang kemudian terlibat dalam mengembangkan psikologi sosial di bab awalnya yang karyanya Hogan yang kayaknya saya fotokopi. Jadi saya tahu psikologi sosial itu berangkat dari mana. Psikologi sosial itu bukan sesuatu yang besar. Dia hanya berangkat sebagai anak dari pemikiran kognitif dan kemudian pengaruh lingkungan. Jadi ilmuannya malah bukan psikologi, bukan orang psikolog, tapi ya sosiologi dan psikologi yang mengakui perannya sosiologi, yang mengakui perannya psikologi. Ini kan tidak ada klaim, akhirnya kemudian kita mengatakan psikologi sosial itu psikologi. Oh enggak, karena ada psikologi sosial psikologi, ada psikologi sosial bahkan kemudian ada psikologi sosial. Untuk apa? Mungkin akan ada seperti itu karena proses kognitif dan nah latar belakang kesejarahan itu menjadi penting dalam penyusunan. Tapi ya tidak tahu pada akhirnya itu bisa diterima atau tidak karena ya berbicara tentang apa kan berbicara tentang template. Nah, tradisi akademik kan itu sudah ada di pesantren, Pak. Tradisi akademik itu sudah pesantren banget, penyusunan bab-bab, bahkan kemudian kitab baru yang kemudian menjelaskan kitab yang lama dijelaskan bahwa kitab ini adalah mensarai kitabnya A. Nah, sedangkan kita kemudian nyebut teorinya A tapi enggak menuliskan di daftar pustakanya. Itu bisa bang mana? Bisa bang mana itu? Ngono itu. Nah, tradisi akademik, kutipan dan sebagainya sudah ada. Dan tradisi pesantren itu mengatakan bahwa kitab itu enggak kemudian harus benar-benar baru. Kita menjelaskan kembali dengan bahasa kita itu kemudian kitab. Karangan. Apa penulisnya tetap di musonif?
Nah itu kan kita kan kemudian kita nggak mengakui bahwa kita buat psikologi sosial. Kamu kemudian buat psikologi sosial buat sendiri, padahal kamu sedang mengutip, memparadakan teori orang lain di dalam bukumu dan kamu akui. Kenapa kamu nggak kemudian menjelaskan ulang, mereview seperti Imam An-Nawawi yang kemudian merangkum kitab hadis dari Bukhari dan Muslim menjadi Arba'in Nawawi. Nah kan nggak salah, kemudian saya tidak sedang ini bukan hadis yang kemudian saya susun, tapi saya sedang merangkum dari kitab Imam Bukhari Muslim itu ke dalam 40 rampai mutiara. Kan ngono kan nyebutnya. Dia kan sennya dia, saya senang dengan 40 ini, tapi nyatanya dipakai sampai sekarang dan menjadi rujukan. Kalau kamu kemudian mau mengikuti perilakunya Rasul dengan hadis, kamu tidak perlu kemudian hadis. Arba'in Nawawi aja dulu lah 40 itu. Seumur hidupku sampai usia 40 tahun belum selesai. Belum selesai untuk menerapkan satu persatu dari tiap-tiap bab itu. Oh, no. Nah, nyatanya kemudian hanya tulisan yang kemudian hanya mereview loh, kemudian kesejarahannya sampai sekarang ada. Lah mahasiswa itu membuat makalah, lah kamu kuliah itu berapa makalah yang sudah kamu buat? Seharusnya kan kamu sekelas Imam Al-Ghazali dengan berbagai macam. Iya enggak sih? Seharusnya kan sudah sekelas Imam Al-Ghazali dengan beragam karangan. Kalau ada 20 mata kuliah saja kamu sudah punya 20 makalah loh. Dalam 4 tahun kamu sudah bisa menerbitkan 40 kitab. Harusnya. Lah kenapa kita tidak mengatakan kitab? Karena kita sendiri menyadari bahwa itu copy paste kok. Tidak sebuah kemudian sebagai yang kita pahami sebagai sebuah tradisi ilmuwan, pengakuan bahwa kamu copy paste juga gak ada masalah. Kalau kamu kemudian menjelaskan kembali sebuah rangkuman karya A, sebuah rangkuman karya B, gak masalah. Tapi karena kita nggak mau mengakui itu kan, karena kita harus harus orisinil dan murni dari pikiranmu sendiri kan, itu kan yang menjebak kita selama ini. Sehingga makalah koyok-koyok di orisinil loh, dan sedemikian rupa. Bener nggak ini?